Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian-kajian Taqiyyatus Sadidah di Syekh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masuk ke babun syurut sihah shalah. Bab tentang syarat-syarat sahnya salat. Dikatakan makna syurut sihhatis shalah, makna syarat-syarat sahnya salat adalah ay la tasihus shalah illa idza tawaffarat hadhihi syurut min bidayati shalah hatta nihayatiha. Wa hiya sab'atun. Maknanya adalah tidak sah salat illa idza tawaffarat hadhihi syurut, kecuali kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini dari mulainya sholat sampai selesainya sholat. Yani syarat itu semuanya mulai berlaku dari awal sampai akhir sholat. Itu makna syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya yang pertama, dukhul waktu, masuknya waktu. Ay la tasihhu sholat illa ba'da dukhul waqt yakinan au dhannan bil istihad. Tidak sah sholat kecuali telah masuk waktu. Masuk waktu ini apakah berarti adzan? Adzan itu menandakan telah masuk waktu. Ya, adzan secara umum ya. Itu menandakan telah masuk waktu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ini sholatnya sebelum waktu, maka sholat kita tidak sah dan dianggap sholat kita itu menjadi sholat sunnah. Alhamdulillah. Kecuali kalau misalkan kita punya qadha. Kalau kita punya qadha sholat, maka otomatis sholat yang kita lakukan sebelum waktunya, dalam arti kita tidak tahu kalau itu belum waktunya ya, itu otomatis menjadi qadha secara otomatis, walaupun kita tidak mengucapkan qadhaan. Karena mengucapkan qadhaan dan mengucapkan adaan itu adalah sunnah hukumnya. Jadi kadang orang kan agak ini ya di situ ya, orang wajib mengucapkan qadhaan kalau dia itu qadha. Enggak sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sholat qadha dan tidak mengucapkan qadhaan, itu sah. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat ada dan tidak mengucapkan adaan juga sah. Nah, kalau dia qadha maka otomatis menjadi qadha. Otomatis. Ya. Kalau misalkan dia ada, ya otomatis jadi ada. Gitu. Kemudian maratib ma'rifat dukhulil waqti. Urutan-urutan masuknya waktu. Apa saja urutan masuknya waktu sholat itu? Dikatakan yang pertama, imkanu ma'rifatin yakinin, imkanu ma'rifati yakinil waqti ka ghurubi syamsi. Memungkinkan untuk mengetahui secara yakin waktu itu sudah berubah dan sudah masuk waktu sholat. Seperti apa? Ka ghurubi syams. Seperti tenggelam matahari, kelihatan betul bahwa matahari itu sudah mulai tenggelam, hilang. Ini kalau kita di padang pasir atau mungkin di lautan ya, itu kelihatan kayak matahari itu seolah-olah masuk gitu. Nah, ini dengan yakin. Itu pertama, urutan pertama. Urutan kedua, wujudu mukhbir an ilmin. Ada yang memberi kabar, mukhbir itu ada yang memberi kabar, an ilmin ay tentang telah masuknya waktu. Dan orang itu orang yang bisa kita percaya. Maka wajib kita meyakini itu telah masuk waktu. Jadi yang pertama, kalau misalkan yang pertama tadi tidak ada. Jadi yang pertama tadi tidak ada tanda yang yakin. Tidak ada tanda tenggelamnya matahari, tidak ada tanda terbitnya matahari atau yang lainnya. Maka dengan adanya orang yang memberi kabar tentang telah masuknya waktu. Kalau tidak ada, maka yang ketiga, as-sa'atul mujarrabah awal mu'adzin athiqa fil ghaim. Kalau tidak ada, maka dengan waktu yang misalkan kayak jam tangan yang kita punya sekarang, atau muadzin atau tukang adzan yang thiqah yang dapat dipercaya dalam keadaan mendung. Ya, ini kan tidak jelas, tapi tukang adzan ini punya feeling. Ya punya feeling bahwa ini telah masuk waktu. Kita boleh. Kemudian kalau tidak ada juga, misalkan kayak di hutan atau apa, imkanul ijtihad fil basir bihirfatin awi nahwiha. Memungkinkan untuk mengetahui dengan istihad, tapi bukan mengetahui ya, dengan istihad, dengan berusaha mencari atau
mengira-ngira begitu. Dengan apa? Dengan pekerjaan. Bagi orang yang basir, orang yang melihat, bukan orang buta. Dengan misalkan pabrik mulainya pabrik atau mungkin mulainya mesin mungkin gitu ya, mulainya mesin itu dikira-kira mulainya sudah subuh berarti. Yang kelima juga begitu, imkanul istihad fil a'ma biharfatin aw nahwiha, sama. Ini bagi orang yang buta. Kemudian yang terakhir yang keenam, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ini kita tidak mampu juga, maka terakhir yang keenam apa? At-taglid. Taglid itu kita bersandarkan keyakinan kita kepada orang. Menurut ente ini sudah masuk waktu belum? Sudah. Kayak kita di hutan atau apa lagi camping. Cuman sekarang mudah sih. Sekarang ini alhamdulillah dengan adanya teknologi kita bisa mengetahui waktu begitu aja kan, dimanapun. Bahkan arah kiblat pun hanya dengan HP. Waktu sholat kapan, bahkan di tempat-tempat yang misalkan kita berpindah ke Jakarta yang zona waktu sholatnya berbeda. Kan bisa langsung secara otomatis dia mengikuti waktu setempat. Itu bisa dijadikan kalau fiqh ya, kalau maksudnya itu bisa dipercaya dan terbukti, maka kita bisa berpedoman dengan itu. Ya, kita bisa berpedoman dengan waktu itu. Kemudian ada beberapa masalah di dalam masuknya waktu sholat. Dikatakan lau hajama ala sholat. Yang pertama, lau hajama ala sholat biduni istihadin fi dukhulil wakti fama hukmu sholatihi. Kalau misalkan ada orang yang pokok sholat tanpa beristihad, sedangkan dia tidak tahu waktu. Pokoknya sholat. Apa hukum sholatnya dia setelah dia selesai sholat? Ini gambaran kalau misalkan di tempat yang memang tidak ada adzan, dia tidak ada HP yang ada alarm adzannya mungkin, atau di tempat-tempat yang kayak di hutan gitu ya. Pokoknya langsung sholatnya tidak pakai nyari tanda-tanda alam atau pokoknya tidak pakai istihad. Apa hukum sholatnya? Dikatakan hukum sholatnya la tasihu sholatuhu wa in waqa'at fil waqti li adamil jazmi bin niyah. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah walaupun benar. Walaupun ketepaan gitu ya. Ketepaan atau kebetulan, kalau bahasa Indonesianya kebetulan. Walaupun kebetulan sholatnya itu ternyata benar telah masuk waktu. Tidak sah juga. Kenapa? Li adamil jazmi bin niyah, karena dia tidak ada kemantapan hati dalam niat untuk sholat di waktunya. Karena dia kan cuma langsung tabrak langsung gitu kan. Dia kan tidak yakin tentang ini adalah masuk waktu apa tidak. Ya pokoknya ngelakukan gitu aja kan. Kemudian yang kedua, lau shalla ba'dal istihad. Kalau sholat setelah istihad. Ini masalah kedua. Lau shalla ba'dal ijtihad thumma tabayyan anna kharijul waqti fama hukmu sholatihi fihi tafsir. Kalau ada orang sholat setelah dia ijtihad dengan waktu, kemudian ternyata terbukti bahwa bahwa sesungguhnya dia di luar waktu. Sholat yang dia lakukan itu kharijul waqti, di luar waktu. Apa hukum sholatnya dia? Ada perincian. Jadi bukan waktunya gitu ya. Dia sholat ternyata bukan waktunya. Setelah sholat tapi. Dan setelah ijtihad. Ada perinciannya. Yang pertama, idza waqa'at qabla dukhulil waqti fatakunu qadha'a in kanat 'alaihi fa'itah wa illa waqa'at nafilatan mutlaqatan. Ini yang sudah pernah kita bahas dulu. Kalau misalkan ternyata yang dia lakukan itu belum masuk waktu. Anggaplah subuh itu jam 4 ya sekarang ya, 4 sekian. Ternyata dia sholatnya jam 3 lebih seperempat atau jam 4 kurang seperempat. Jadi kurang 15 menit subuhnya. Terus berarti kan sebelum waktu ya. Terus gimana sholat subuhnya ini? Sholat subuhnya kalau dia punya qadha, maka sholat subuh yang dia lakukan sebelum waktu itu menjadi qadha secara otomatis. Kalau tidak, maka menjadi menjadi nafilatan mutlaqatan. Nafilah mutlak, menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, kemudian wa idza waqa'at ba'da khurujil waqti. Tapi kalau misalkan kebukti bahwa yang dia lakukan tadi itu sudah selesai sholat. Misalkan dia istihad waktunya zuhur. Ini waktu zuhur ini, dia istihad.
Ternyata setelah dia selesai sholat, setelah istihad nyari tanda-tanda alam apa segala macam, kemudian dia sholat. Selesai sholat, ternyata dia ketemu jam lagi, ketemu jamnya atau gimana, dilihat, oh ternyata ini sudah asar. Sedangkan dia tadi istihad, ini zuhur. Gimana sholatnya? Berarti kan sholatnya tadi dilakukan setelah masuk waktu kan. Dikatakan idza waqa'at ba'da khurujil waqti. Kalau terjadi sholat tersebut setelah masuk waktu, setelah selesai waktu, fatakunu maka sholat itu menjadi qadha'a, menjadi qadha' litilkas sholat tersebut. Yang tadi contohnya zuhur ya. Maka otomatis sholat yang dia lakukan setelah zuhur atau waktu asar tadi, yang dianggap itu zuhur, menjadi qadha' di waktu zuhur yang tadi itu. Secara otomatis sekali lagi tidak perlu pakai niat qadha'an. Ya. Secara otomatis maka menjadi qadha'. Wallahu alam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi syarat yang selanjutnya, syarat sahnya sholat yang selanjutnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wallahu alam bishawab. Fatihah binallah ta'ala fil Bismillah. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.